Life bareng Bank Syariah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi di Harmoni Life. Kita akan ngobrol santai tentang tren keuangan anak muda supaya kehidupannya lebih harmoni dan seimbang. Tentu saja dengan saya, Soraya Larasati, dan ditemani oleh narasumber yang setia mendampingi saya. Ada Mbak Puma, Putri Madarina. Apa kabar? Alhamdulillah baik, dan sekarang dalam nuansa Ramadan mukanya makin seger nih. Iya, Biasa iya. kalau lagi berpuasa itu kan makin kelihatan aura-aura apa ya, bersinar gitu. Cek, Mbak Puma ini cantik banget ya, enak banget dilihatnya. Apalagi kalau udah ngomongin masalah keuangan ya, otak saya ikut bersinar gitu. Makin banyak insight-insight yang masuk. Nah, kita juga mau nyebarin ilmu dan wawasan kita tentunya dengan teman-teman yang ada di rumah nih. Makanya ikut join dong sama topik obrolan kita dengan mengirimkan pertanyaan kalian di kolom komen IGTV kita di Bank Syariah Indonesia. Tentunya tidak gratis, kita akan memberikan saldo senilai Rp150.000 untuk yang pertanyaannya terpilih di topik obrolan kita tiap episodenya. Ayo makanya kirim pertanyaan terbaik kalian, nanti kita akan bahas tentunya di sini. Dan karena di bulan Ramadan, tentunya kita akan membahas topik yang sesuai dengan Ramadan ya Put ya. Kita akan membahas mengenai raih cuan di bulan Ramadan. Wah, keren banget nih ya. Di bulan Ramadan bukan berarti kita malah malas-malesan, bukan berarti kita malah santai-santai. Justru saatnya kita benar-benar usaha lebih nih, biar cuannya makin bagus buat THR. Buat tabungan masa depan juga pastinya ya. Nah, kita hari ini nggak sendirian nih Put. Seperti biasa kita mengundang bintang tamu yang luar biasa, yang spesial. Tentunya di samping kita sudah ada 2 tempat duduk kosong. Siapakah dia? Puma? Bukan. Putri Madarina bukan ya? Siapa Put kira-kira Put? Mungkin Aduh, Putri siapa ya? punya apa masukan-masukan buat teman-teman di rumah, soalnya penasaran nih pasti nih. Cluenya ya, salah satunya namanya mirip sama aku. Oh ya, kamu Putri? Iya. Berarti satunya namanya siapa ya? Wah, kebalikannya dong. Putra. Wah, nih kayaknya itu langsung dijawab nih. Yaudah langsung aja kita panggilkan bintang tamu kita. Inilah dia. Silakan. Tepuk tangan yang meriah dari 2 juta penonton. Ini dia Putra Setia. Silakan duduk Mas Putra. Wah, keren banget nih ya bintang tamunya, karena kita cewek-cewek diundangnya yang pria-pria nih. Biar masukannya dari sudut pandang yang berbeda. Dan tentu saja Putra tidak sendirian, karena ada Putri dan juga ada anaknya, Putra dan Putri. Enggak ada. Satu lagi bintang tamu yang seru banget juga tentunya, dan pasti sangat familiar lah sama teman-teman yang nonton di sini ya. Langsung aja kita undang. Inilah dia Sahil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahil Mula Hela. Mula dengan helaan nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana puasanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar gitu. Gue menunggu alhamdulillah titik-titik antara alhamdulillah batal gitu, jangan dong. Alhamdulillah lancar ya. Seru banget deh ya, di tengah bulan puasa ini kita bisa berkumpul di sini ngobrolin hal-hal positif yang tentunya mungkin bermanfaat banget nih buat diri kita sendiri dan yang teman-teman di rumah. Tapi tenang aja nih teman-teman, kita kumpul-kumpul di sini sudah taat dengan yang namanya protokol kesehatan. Karena kita hidup sehat yang pastinya. Terus juga sudah swab ya, sudah dinyatakan negatif. Tapi insya Allah bisa memberikan positif buat teman-teman di rumah. Mantap. Kita soalnya di tengah-tengah para pebisnis muda nih Put Iya, nih. benar. Jadi kayaknya aura-aura apa pengen Cuan belajar ya. tuh makin kenceng. Soalnya Putra ini, aku tuh tadi sempat ngobrol-ngobrol sekilas ya sama Putra sebelum kita mulai nih IGTV ini ya. Jadi si Putra ini tuh mulai usaha itu di usia yang sangat muda. Masih kuliah ya Put ya? Iya, waktu itu masih kuliah. Masih kuliah di tahun 2018. Kuliahnya mah udah lama. Oh, udah lama ya? Oh enggak, gue pikir masih muda banget loh. Iyain aja nggak apa sih biar kelihatannya masih ABG gitu. Emang makanya baby face banget tuh. Oh iya, bisa. Punya baby maksudnya. Baby yang babynya lucu gitu. Nah oke, jadi Putra itu bisa dijelasin nih mungkin sama teman-teman nih. Memulai usaha di tahun berapa? Terus abis itu sekarang usahanya apa nih? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi emang namanya usaha kan, waktu itu saya sebisa mungkin pas selama lagi muda berusaha, banyak usaha gitu sambil nyari pengalaman. Itu mulainya sekitar tahun 2012-an lah. Pas lagi zaman 2012? kuliah. Zaman kuliah Iya. 2012. Usaha semua yang ada dijualin, segala macam dijualin lah sama teman-teman. Jualan apa nih? Jualan permen, jualan kopi, atau jualan apa nih? Jualannya macam-macam sih, ada
desain yang pertama, jasa desain. desain, karena dulu suka ngedesain. Terus jualannya CD-CD kosong tuh. Jadi butuh buat naro-naro file-file kuliah segala macem, itu dijual-jualin karena saat itu tempatnya jauh. Jadi sebagai makelar lah istilahnya zaman dulu lah. Dari 2012 udah banyak ya inspirasi buat jualan, udah usaha gitu ya. Bener-bener luar biasa ya. Motivasi banget nih buat teman-teman di rumah yang mungkin masih kerjaannya main game doang, nggak ada kegiatan. Nah, ini bisa mencontoh Putra ya, dari 2012 kuliah udah CD segala dijual. Tadi apalagi segala. Ya, akhirnya setelah itu kan sambil kerja buka kayak warung roti bakar juga, cuma karena emang fokusnya belum bisa di situ, akhirnya banyak gagal lagi. Cuma ya jadi pengalaman aja semuanya. Jadi gagal itu bukan berarti berhenti ya, Iya, justru betul. belajar dari pengalaman ya, Iya, supaya iya. akhirnya bisa bangkit dan sekarang udah punya 7 cabang katanya. Alhamdulillah. Jadi punya perusahaan kopi nih dia nih, wah luar biasa. 7 cabang dan akan berkembang. Insya Allah. Insya Allah tahun ini jadi rencana mau berapa cabang lagi? Mudah-mudahan ya proyek depannya sih mudah-mudahan 3 cabang lagi. Wis, mantap. Ya mungkin bisa lebih, doain Amin. aja mudah-mudahan. Nah kalau kamu, Mas Sahil, Iya. apa kabar nih? Seorang penyiar loh ini loh. Sehat walafiat, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, dan pasti puasanya lagi semangat banget nih, soalnya makin pengen dengerin Mas Sahil nih. Seorang Ya Allah. broadcaster, content creator, sekarang lagi ngapain aja nih kesibukannya nih? Kesibukannya masih sama, aku masih jualan jasa gitu kan ya, dari dulu, dari tahun 2006 tuh emang udah menjual jasa suara, terus jasa ngelucu gitu-gitulah. Komedian ya? Komedian gitu Kontennya lah. lucu-lucu loh, udah lihat belum di Instagramnya tuh, jadi konten-konten sama keluarga ya? Heeh. The Camels ya kalau The Camels. Jadi gimana kontennya tuh? Karena dari dulu basicnya adalah seorang broadcaster, walaupun sebenarnya kuliahnya akuntansi gitu kan. Iya, iya. Tapi tertarik di dunia broadcasting, Iya. akhirnya jadi broadcaster, jadi penyiar radio, terus jadi host di TV juga. Terus akhirnya di tahun 2020 pas kita lagi pandemi, itu tuh bener-bener kayak dipacu kayak, ayo lu harus bisa ngapain, masa lu di rumah doang gitu Nah. kan. Ngulik lah Instagram. Iya. Mulai ngulik Instagram, di situ ada fitur Q&A kan. Iya. Nyoba bikin fitur Q&A itu tanya jawab Ke netizen gitu ke ya? netizen, tiba-tiba anak ikutan nyeletuk, istri juga ikutan, jadilah kontennya viral di TikTok dan segala macam. Akhirnya naiklah followersnya segala macam. Mulai dari situ akhirnya kita fokusin untuk konten juga. Iya. Kita ngonten, setelah ngonten dapat tawaran kerjasama untuk kita mulai berbisnis. Nah. Merambah ke dunia bisnis. Nah, dunia bisnisnya itu adalah sabun kecantikan sebenarnya. Agak-agak bingung juga, makanya tadi Putra juga nanya gitu, kenapa lu tiba-tiba jadi bisnis kecantikan? Iya, aku pengen pakai tapi aku nanti takut bewok, gimana dong? Oh, enggak ya? Enggak, Oh, bukan. bukan buat brewok, enggak, buat nemuin rambut. Oh iya bisa. Enggak. Sabun kecantikan bisa buat wanita, bisa buat pria ya. Iya, jadi sabun kecantikannya itu bisa buat anak, istri, Oh, iya? suami, pokoknya buat keluarga. Fokusnya itu adalah menghilangkan jerawat di muka, Iya. sama menghilangkan jerawat di punggung. Kita belum ada sabun untuk menghilangkan dosa soalnya. Oh iya, aduh itu Gitu. penting belum banget tuh. kepikiran sama Kalau ada kasih tahu ya nanti. Oh iya, pasti. Mungkin teman-teman di rumah kalau mau bikin boleh ya, itu visioner banget loh menghilangkan dosa ya. Tapi jangan sampai menghilangkan saldo. Pasti. Enggak, Makanya jangan. kita ngebahas soal keuangan pokoknya harus sama Putri biar saldonya biar Iya, tetap iya. stabil. Balance terus ya Put ya. Nah ngomong-ngomong soal saldo biar stabil nih, kan pas banget kalau di bulan Ramadan harus giat gitu ya biar cuannya ada terus di bulan Ramadan. Put, kira-kira peluang bisnis apa sih di bulan Ramadan nih yang kayaknya hits banget biar teman-teman di rumah terinspirasi loh untuk segera memulai nih, walaupun sekarang sebenarnya udah di bulan Ramadan ya, tapi kan masih ada waktu gitu untuk segera memulai gitu. Nah, jadi sebenarnya di bulan Ramadan ini banyak hal-hal yang kita bisa gunakan gitu kan. Misalnya memang ada bisnis atau produk-produk tertentu yang memang lakunya itu di bulan Ramadan gitu. Betul. Tematik gitu, contohnya hampers gitu kan. Kita nggak mungkin dong misalnya tiba-tiba bulan Maret kirim-kirim hampers gitu ke teman-teman, nggak ada acara apa-apa gitu kan. Nah, sebenarnya momen-momen seperti ini tuh bisa digunain karena ada bisnis yang memang bisa all time season, memang kepake terus gitu ya, bisa dijalanin sepanjang tahun. Ada yang memang cuma di bulan-bulan tertentu aja
gitu. Jadi Jadi bisa sebenarnya paket bukber gitu ya untuk yang jualan kopi gitu Iya. kan. iya, Heeh. jadi bisa dipakai sebagai bayar marketing, langsung gitu cuan marketingnya cuan Ramadan juga. Oke baik, lanjut Put. bisa dipakai sebagai strategi marketing Bener-bener. atau memang bisnisnya yang cuma adanya itu di bulan Ramadan aja gitu. Karena kalau misalnya kita paksain di bulan lainnya bisa jadi cost operasional terlalu besar. Betul, Gitu. Jadi mungkin malah marginnya kepotong banyak gitu. Jadi sebenarnya banyak kesempatan yang bisa dipakai either bisnisnya ataupun strategi marketingnya. Jadi fokus di produknya, fokus di marketingnya seperti itu. Jadi itu harus dimanfaatkan, jangan sampai kehilangan kesempatan ini. Iya. Mumpung momennya ini lagi ada Iya. gitu. Justru ya. saya juga ada usaha baju gamis yang Nah, saya punya itu itu. pertama kali di bulan Ramadan. Dari bulan Ramadan ternyata kayak baju gamis cowok up banget kan, naik Iya, banget iya. sampai sekarang akhirnya. Di bulan Ramadan kira-kira ada gebrakan apa nih di tahun ini, di pandemi yang sudah mulai perpanjangan ya? Kayak PSBB diperpanjang oleh pandemi yang masih perpanjangan ini. Iya. Ya pasti sih kita bakal munculin desain baru dari segi fashion ya. Tapi kalau kopi, misalnya anggaplah kita punya kompetitor, anggap sebagai kompetitor dan ngeluarin ini kita nggak mau gitu. Padahal itu trennya lagi booming gitu. Iya. Jangan sampai kita dengan kayak menahan harga diri, kita nggak mengikuti tren akhirnya jatuhnya ke kerugian kita sendiri gitu. Oke. Karena zaman sekarang ini usaha ini kalau menurut saya bukan hanya kita memperbagus brand kita, tapi di usaha itu kenapa saya seperti ini karena ada banyak orang yang bergantung sama usaha kita. Betul, jadi mikirin banyak orang Betul, ya. nggak cuma Keberkahan kitanya dari tapi usaha. karyawannya juga Betul. gitu. Bagi-bagi takjil, Oh, iya, gratis, iya. Sedekahnya, sedekahnya. Jadi gitu. banyak berbagi ya. Iya, Benar, karena benar. promosi kita kita minta nggak cuma dari mungkin realnya dari mereka lah. Betul. Tapi lebih realnya lagi kita ke atas. Benar-benar. Itu dia yang namanya harmoni life ya, keseimbangan Iya, betul. dunia akhirat. Sesuai dengan yang dipakai baju Bapak ini. Oh iya. Generasi syariah. Ya itu juga topinya, wah Iya. keren banget topi ya, generasi syariah. Jadi benar-benar pikirannya tuh nggak cuman sekedar mengejar dunia ya. Betul. Jadi berbagi untuk juga kita nyari pahala. Sahil, kira-kira di bulan Ramadan ini planningnya apa nih untuk bisnis kamu? Aku tuh karena dari dulu dari zaman kuliah pada saat Ramadan tuh emang udah fokusnya jualannya kurma. Oh gitu, emang bisnis kurma dari dulu? Dari dulu tuh sebenarnya dulu niatnya cuma pengen bantuin Om. Karena gitu. Om nih ya bisa dibilang kesusahan lah untuk menjualnya. Nah, aku punya relasi cukup banyak di Betul. kantor, which is itu kantor radio dan segala macamnya. Aku coba jualin. Ternyata kok asik ya. Asik. Itu Asik setiap ya bulan berbisnis. Ramadan aja atau? Pas bulan Ramadan aja. Cuma kan karena demand-nya tinggi, Iya. jadi kan pengeluarannya juga banyak gitu untuk kurmanya kan. Stok kurmanya jadi banyak banget kan. Jadi setiap tahun sekarang tuh orang nyari terus gitu loh. Udah akhirnya fokus dari jualan itu. Nah, sekarang untuk gebrakannya adalah ketika aku punya sabun kecantikan dan ini aku baru 4 bulan berjalan gitu kan ya. Masih baby banget deh. Masih itu. baby banget. Berarti kita masih butuh promo yang gila-gilaan gitu Betul, kan. betul. Aku akan bundling itu dengan si Kurma. Kurma. Wow. Gitu. Jadi lu beli 2 sabun ini lu dapat 1 kurma. Dapat satu box Satu kurma. box kurma. Paket Ramadan gitu iya, ya. karena Oke. sabunnya kan 500 mili. Sabun kecantikan kan jarang banget yang 500 ml, rata-rata Itu banyak cuma loh, 150 ml. Kita keluarin yang besar. 500 ml karena sabun keluarga kan. Betul. Jadi beli itu 2 dapat 1 kurma. 1 biji ya kurmanya. Oh. Enggak. Nggak jadi beli kalau gitu Enggak, saya. Satu box. Wah keren ya. Bener-bener melihat peluang banget nih ya. Peluang momen ini memang harus dimanfaatkan. Yang mudah-mudahan teman-teman langsung bisa kepikiran nih mau ngapain ya nih ya dari 2 inspirasi ini gitu kan. Kalau aku sudah langsung kepikiran kalau aku jualan apa ya, gado-gado gitu dapat apa gitu. Mungkin dapat ocehan cantik. Ocehan cantik dari Jual saya. jasa. Jual jasa. Bisa. Memulai sebuah bisnis banyak yang takut kan. Aku pun juga begitu gitu kan. Banyak yang aduh gimana ya nanti. Biasa kan orang memulai bisnis tuh takut gagal pasti setiap orang gitu kan. Apalagi yang dikeluarkan kan pasti modalnya nggak sedikit gitu. Nah kalau Putra gimana nih waktu memulai bisnis, apakah meminjam modal apa memang dari modal sendiri waktu itu? Oke. Waktu itu sih sebenarnya semuanya nabung sendiri. Nabung sendiri? Karena saya udah ngerasain kegagalan, saya nggak mau nyerah, Iya. cari
cuan lagi buat jadi modal dengan saya kan untuk bekerja juga ya. Waktu itu sempat kerja Sempat kerja dari juga. dari uang kerjaan dikumpulin jadi modal karena usaha. masih belum nikah juga, jomblo masih jauh tuh hilalnya buat nikah kan. Jadi ya udahlah buat modal dulu deh. Yang pinter UI ya, begitu dapat hilal langsung aku nikah. Nikahkan aku Mas gitu ya. Oke, terus. Ya itu dia, jadi cari modal udah cukup, akhirnya saya beraniin diri untuk keluar dari pekerjaan saya. Karena kegagalan dulu karena saya nggak fokus kan sama usaha saya. Oh betul. Nah, jadi akhirnya saya keluar dari pekerjaan saya fokus sama usaha saya itu. Yang pertama kan tadinya sebelum jualan kopi saya baju dulu. Oh baju duluan. Nah, baju dulu. Pas Ramadan itu alhamdulillah meledak banget tuh. Karena waktu itu gamis, orang taunya kan gamis panjang kan, pasti taunya baju Iya. cowok gamis panjang. Saya buat gamis itu gamis Pakistan. Jadi Oke. tetap kalau dipakai tuh Stylish. stylish banget. Gaya dari gitu. situ Yang akhirnya- ada tekukannya. Iya betul, ada tekukannya iya, di situ. iya. Akhirnya dari situ modal yang muter lagi, nambah lagi, kumpulin lagi modalnya, barulah ke coffee shop ini. Oh jadi dia dari hasil kerjanya dikumpulin jadi modal, diputer modalnya, Iya. jadi modal utamanya itu buat bikin coffee Iya, shop. karena dulu zaman dulu kan nggak kayak sekarang ya, informasi gampang dicari. Betul. Terus untuk cari modal pinjaman kayaknya selain nggak tahu informasi yang lengkap, kita juga ragu-ragu juga gitu. Bener. Nih gimana yang aman cari modal gitu kan. Nah, kalau yang aman mungkin kita bisa langsung berikan kesempatan kepada Puma di sini, Oke. Putri Madarina, yang paling tahu banget nih buat teman-teman yang ingin memulai usaha supaya nggak parno, nggak takut, Iya, nggak betul, galau. itu Kalau dia. Putra mungkin dikasih kesempatan bisa dapat peluang dari pekerjaannya. Tapi kan butuh waktu yang lama. Betul. Jadinya butuh benar-benar sabar dulu. Sabar gitu dulu, kan. dan jadi kan awalnya juga sempat gagal dulu, nggak fokus karena harus fokus sama kerjaannya. Nah mungkin teman-teman bisa dikasih jalan yang lebih mudah. Nah, Oke, jadi Bank Syariah Indonesia itu punya program yang menarik untuk ngebantu kita nih pelaku usaha UMKM gitu. Di antaranya adalah beberapa program itu ada BOOM dan KUR. Jadi kalau BOOM itu lebih fokus kepada singkatannya dulu ya, aku kasih tahu ya. BSI Usaha Mikro. Boom tuh ya. Oke. Ya, jadi ini sebenarnya cocok untuk teman-teman juga yang mau ngembangin usahanya, dan ada program yang menarik juga. Apa Ini tuh? sebenarnya program dari pemerintah. Biasanya kita sebutnya KUR. KUR, jadi BSI KUR yang itu. Yes, Oke. gitu. Nah, KUR ini sebenarnya itu sangat menarik banget karena teman-teman itu bisa mendapatkan margin itu 6% per tahun. Dengan sampai limitnya 200 juta. Bisa dijabarkan ke teman-teman di rumah biar nggak penasaran. Jadi Oke. kelebihannya dari program-programnya BSI ini apa gitu? Yang jelas sih biasanya udah pasti banget nih ya, prosesnya mudah. Ya, Udah gitu marginnya kompetitif pastinya. oke. Karena kan itu 2 poin itu yang paling penting nih untuk kita gitu. Kita kan udah pusing misalnya mikirin ngurusin bisnis segala macam. Kalau prosesnya sulit pasti akan menambah beban kita. Oke. Prosesnya mudahnya, syarat-syarat yang harus diajukan apa nih? Biasa kan orang pengen tahu nih, gimana ya caranya untuk bisa dapetin produk seperti itu, program seperti itu supaya bisa langsung memulai usaha. Sebenarnya teman-teman bisa langsung datang aja ke BSI terdekat gitu ya, cabang BSI terdekat. Udah gitu langsung kasih tahu apa kebutuhannya, nanti akan diinfoin gitu. Biasanya standarnya adalah membawa data diri dulu, nanti akan di-assess juga, nanti baru kita lihat bisnisnya seperti apa gitu. Pasti ada assessment juga di bisnisnya gitu. Jadi paling nggak minimal bisnisnya juga udah berjalan dulu ya berarti ya ya. paling nggak 6 bulan aja. 6 bulan jadi bisa kelihatan cash flow-nya seperti apa, Betul. potensinya seperti apa, Iya, baru gitu. bisa mengajukan ya. Mudah-mudahan di-approve. Yes. Pastinya di-approve dong kalau berkah ya, insya Allah, amin, mudah-mudahan deh. Jadi nggak ada apa ya namanya, tidak ada alasan untuk takut untuk memulai berbisnis. Yang namanya hambatan pasti ada ya kan, tapi bukan berarti kita jadi apa namanya patah semangat. Dibantu oleh BSI bisa melalui program-program yang memang ada untuk para para apa ya namanya, Pelaku UMKM. pelaku UMKM. Yes. Betul sekali. Business owner kayak kita mas-mas ya. Iya. Salah kita lagi ngaku aja. Ini mas-mas nih mbak-mbak gitu. Iya bener, banyak juga loh di bulan Ramadan ini ibu-ibu rumah tangga banyak yang usahanya bikin kue-kue, Iya, ya bener. kan? Tiba-tiba keidean bikin masakan-masakan gitu Iya. kan, kayak macam mini catering lah gitu kan, buat buka puasa, buat sahur. Apalagi kan mungkin sekarang udah banyak orang berani keluar rumah ya, karena udah bisa makan di luar. Tapi Iya. ada juga yang masih nggak mau gitu, makan di restoran atau apa. Bisa jadi kan yang mau mulai UMKM apa bisnis catering gitu kan. Nah itu juga peluang bisnis juga buat teman-teman ya. Jadi nggak usah takut untuk segera memulai gitu. Apa aja yang penting ada potensi ya. Paling nggak seperti itu. Nah, apakah harus selalu melalui pinjaman? Apakah bisa melalui mungkin dari barang yang dipunya atau apa untuk memulai sebuah bisnis? Oke, jadi mungkin modalnya gitu ya, Iya, dari modalnya. mana aja sih gitu.
Nah sebenarnya ini ada satu kisah yang menarik nih ya. Jadi aku pernah baca gitu, suatu hari ada sahabat Rasul yang memang dia tuh nggak punya barang apa-apa nih, dia nggak punya uang lah istilahnya. Betul. Dia nggak punya uang, datang ke tempat Rasul. Nah setelah itu dia bilang aku nggak punya apa-apa nih. Nah Rasul itu langsung bilang ke sahabatnya ini, coba deh cek di rumah kamu punyanya apa gitu. Akhirnya dia balik ke rumahnya, terus kembali lagi ke hadapannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu membawa 2 barang. Aku juga lupa sih, tapi kalau nggak salah yang satunya kendi, yang satunya selimut gitu ya. Nah dari barang tersebut akhirnya Rasul bilang ke sahabat lainnya, ada nggak yang mau beli barangnya ini? Gitu, ada nggak yang mau beli barang yang dipunyai sama sahabat ini? Terus habis itu akhirnya lakulah, terjual dengan cara ini apa namanya bidding. Penawar tertinggi dapat. Nah setelah itu kan udah dapat gitu ya? dilelang. Dilelang. Setelah itu setelah dapat uangnya, sebagian itu dipakai untuk kebutuhan keluarganya. Sebagian itu Rasul bilang coba cari kayu bakar. Nah akhirnya si sahabat ini berusaha ini jualan kayu bakar, dan kalau nggak salah setelah 3 bulan akhirnya dananya yang itu yang dia pakai untuk usaha udah berkembang sampai 3 kali lipat. Wow. Gitu. Jadi mungkin kita bisa dapat inspirasi dari situ bahwa sebenarnya kita bisa cek gitu ya, kita punya barang apa di rumah yang mungkin masih punya harga gitu kan, masih punya value. Mungkin salah satunya emas. Pernah loh kita ngebahas ini juga mengenai investasi emas ya, Iya. di episode sebelumnya kalau nggak salah episode 2 apa 3 gitu ya, mengenai emas ini. Jadi di BSI itu ada yang namanya investasi emas dan caranya mudah banget gitu, dan di situ juga di aplikasinya sudah sangat jelas dan aman pastinya gitu. Dengan modal hanya 50.000 ya? Iya, mulai dari 50.000. Kita sudah bisa investasi emas. Jadi itu juga bisa jadi pilihan juga ya, misalnya kita punya emas di rumah, bisa menjadi modal usaha. Dengan cara seperti apa tuh Put? Dengan cara melalui programnya BSI, yaitu Gadai Emas. Gitu. Jadi kita nggak perlu kehilangan emas tersebut, misalnya kita udah kumpulin gitu, tapi kita bisa gadaikan sementara untuk sebagai jadi modal usaha supaya nanti kita tetap bisa dapat dua-duanya. Bisnisnya tetap jalan, emasnya tetap kita punya juga. Sebenarnya kelebihannya tuh apa sih gadai emas di BSI? Persyaratannya juga mudah, prosesnya juga cepat. Tapi cuma 15 menit ya proses cepat untuk gadai emas di BSI? Iya, bisa secepat itu gitu. Misalnya Jadi kita punya emas 1 karung gitu kan? mau deh dibagi. Kita kan boleh bermimpi ya. Jadi asal langsung brek gitu. udah ada izin ya, punya emak jangan asal comot ya. Iya, Iya, Itu benar. dia makanya punya emak nggak ada izin asal gadein. Ini mau bikin usaha gitu. Jadi prosesnya cepat banget lewat BSI. Cuma 15 menit udah bisa mulai untuk jadi modal, jadi uang gitu ya. Yes. Terus katanya tafsirannya juga tinggi ya Put ya? Benar, jadi Dihargainya. tafsiran harganya juga tinggi dan marginnya kompetitif gitu. Nah, itu jadi dia. itu adalah solusi kan buat semuanya gitu. Jadi kita nggak perlu kehilangan emas kita, tapi kita di satu sisi juga bisa tetap punya modal untuk mulai usaha. Dan asal tahu aja ya, BSI itu sekarang udah punya BSI Mobile juga. Jadi nggak harus ya kita datang langsung gitu loh. Kita melalui BSI Mobile juga kan ada layanan antar jemput juga gitu kan. Jadi praktis gitu buat kita yang memang sekarang kan juga kayaknya mau keluar rumah tuh suka masih ada yang takut-takut atau sekarang macet atau apa males gitu, tuh bisa lewat BSI Mobile, semua itu bisa langsung lewat aplikasi gitu kan ya, praktis banget. Dan aku pengen tahu nih sebenarnya manfaat-manfaat lainnya ada nggak sih dari Gadai Emas ini? Pastinya tadi kalau misalnya kita pakai BSI Mobile kan udah pasti kita hemat waktu ya. Betul. Kita bisa mulai kapanpun gitu kan, memang nggak perlu nunggu sampai kita bisnisnya ada dulu gitu. Jadi benar-benar cocok untuk teman-teman yang memulai dari awal, dari nol gitu. Itu bisa gitu dilakukan Gadai Emas tersebut. Dan Gadai Emas tahu aku tuh nggak harus buat usaha ya. Misalnya kita punya kebutuhan mendesak. Iya. Misalnya buat biaya pengobatan. Iya. Kita nggak punya cash gitu kan, itu kan bisa kita gadai gitu misalnya. Ya kita kan nggak ada yang tahu gitu ya. Atau sekolah anak gitu. Iya, buat Iya, sekolah. Atau ada yang Berpikiran ya. betul. Jadi kebutuhan-kebutuhan nggak harus selalu buat modal usaha ya. Iya. Jadi buat kebutuhan mendesak lainnya juga dipermudah lewat BSI, dan itu bisa pakai BSI Mobile. Jadi praktis, semuanya hemat gitu. Dan aku juga kasih kesempatan nih, tadi dari awal kan aku ngomong ya. Jadi teman-teman nih bisa berpartisipasi sama obrolan kita. Oke. Mereka ngirimin pertanyaan ke kita dan langsung dapat saldo Rp150.000 dari Bank Syariah Indonesia. Nah, pertanyaan-pertanyaan udah ada di sini. Untuk Putri pastinya nih, karena Putri ini paham banget soal kebutuhan-kebutuhan teman-teman yang memang sekarang lagi pengen berbisnis, pengen memulai usaha melalui dengan cara syariah pastinya. Nah, ini pertanyaannya Put, ada yang masuk mengenai
dia itu pegawai negeri katanya Put. Ingin berbisnis butuh modal. Nah, itu gimana tuh Put caranya tuh Put? Oke. Nah, jadi teman-teman yang butuh permodalan dan sekarang posisinya ini PNS ataupun karyawan BUMN bisa memakai atau menggunakan produk BSI yang bernama Mitra Guna. Nah, jadi produknya seperti apa? Produknya ini sebenarnya sangat mudah sekali karena teman-teman bisa ini ya, mendapatkan permodalan yang nantinya itu akan dipotong dari gaji yang kita terima. Jadi memang sudah ada kerjasama dengan BSI ataupun teman-teman yang posisinya sekarang PNS ataupun karyawan BUMN itu bisa langsung gitu datang ke BSI untuk mendapatkan modal atau modal usaha tersebut. Mungkin payroll-nya saat ini bukan dari BSI, tapi bisa langsung mengajukan kepada BSI untuk bergabung bersama programnya BSI yaitu Mitra Guna. Plafonnya juga bisa sampai 1,5 M, 1,5 miliar. Luar Seperti biasa, itu. gede banget loh itu untuk memulai, apalagi kalau masih usaha kecil ya. Iya, Itu gede banget ya. gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat gitu dari produk-produknya BSI sebenarnya untuk segala macam kebutuhan itu udah bisa diakomodir. Nah, ada pertanyaan lagi nih Put. Oke. Kak Putri, bisnis apa saja yang sederhana dan bisa dilakukan di bulan Ramadan? Nah, Oke, nah sebenarnya bisnisnya aku akan sedikit highlight kepada perencanaan keuangannya juga nih. Nah, itu buat perlu. para ibu-ibu. Biasanya kan ibu-ibu kalau misalnya punya bisnis gitu kecampur-campur, hasil usahanya ternyata dipakai buat jajan ke warung atau kebutuhan anak segala atau buat macam. cicilan barang baru di online shop gitu. Cicilan 0% gitu ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya dari sisi potensinya itu banyak sekali, apalagi kan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki kita gitu. Misalnya Mbak Aya jagonya itu bidang apa, ya udah diutilize aja di kemampuan tersebut gitu. Oke. Nah, untuk dari sisi financial planningnya memang kita harus pisahin. Jadi uang dapur sama uang usaha udah pasti harus dipisah supaya kita bisa ngelihat hasil usahanya itu sebenarnya berkembangnya sejauh apa. Harus diperhatikan ya keuangannya, cash flow-nya seperti apa Iya. untuk memulai sebuah bisnis. Nah, ada lagi nih satu lagi pertanyaan dari teman-teman, katanya gini, aku pengen berbisnis tapi takut gagal. Ada nggak tipsnya? Banyak doa kalau aku sih jawabnya. Banyak doa. Semua orang pasti takut gagal ya, tapi tadi kita udah kasih banyak banget solusi sebenarnya untuk supaya mempermudah dan memotivasi kamu untuk segera mulai bergerak untuk berbisnis. Tapi Iya. mungkin Putri bisa kasih jawaban yang lebih kredibel nih. Kira-kira apa tuh Put? Oke, sebenarnya sih justru belajarnya dari mas-mas ini ya. Iya, ini dia kan? contoh nyata. Contoh nyatanya gitu. Dari memang mulainya dari yang modalnya pasti kecil dulu ya. Paling dulu modal sekitar 10 jutaan lah. Di Itu awal? 10 di awal, disesuaikan mampunya berapa kuantitinya. Itu ya dikit-dikit aja dulu. Tapi kan sebenarnya modal yang 10 juta itu udah dikumpulkan dari hasil usaha-usaha sebelumnya yang kecil-kecil Iya, juga kan betul. gitu. Jadi usaha yang awal banget itu sebenarnya yang menurutku juga maksudnya udah bisa mulai usaha dengan modal 50.000 Iya, gitu kan. 50.000 juga Bisa banget. Asal punya kemauan aja sih. Benar. Karena kalau misalnya itu kan, kalau saya menambahin sedikit, dibilang takut gagal kan, justru menurut saya jangan takut, harus berani gagal. Berani gagal. Kenapa berani Karena gagal? kalau dengan berani gagal, kita menganggap hasil yang baik itu jadi di luar ekspektasi. Jadi kita bisa lebih bersyukur dengan hasil itu, dan pada saat gagal, oh ya udah gagal. Tidak, kita nggak menjatuhkan mental kita sebagai pengusaha, justru kita akan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Kalau kamu Kalau gimana? boleh nambahin sedikit ya, aku tuh mulai bisnis ini benar-benar zero modal. Betul. Menarik Jadi banget nih. modalnya benar-benar nol gitu. Nah, ini yang bisa dimanfaatin sama orang sekarang juga. Betul. Bagaimana caranya kita berkolaborasi. Yes. Jadi kalau kita Itu pernah punya kita bahas juga. Ya. punya teman yang kita tahu dia nih punya value lah ibaratnya untuk menjual sesuatu, dan kita punya sesuatu juga. Dalam hal ini aku punya brandnya gitu kan. Kita kolaborasi dan akhirnya kita menjadikan itu sebuah produk dan akhirnya lakulah penjualan. Cuman orang berpikir takut gagal. Nah, ini yang harus kita rubah mindsetnya. Aku tuh selalu berpikir, jangan mikirnya takut gagal, tapi pikirlah kapan gue berhasilnya kalau gue nggak mulai-mulai. Yes, betul. Jadi mindset itu yang harus diputar. Kalau kita selalu berpikir kita takut gagal, sampai kapanpun kita nggak akan mulai. Iya. Karena kita selalu ada ketakutan. Karena ketakutan yang ada di bayangan selalu lebih menyeramkan daripada prakteknya. Semakin kita menyelami apa yang kita takutin, semakin kita tahu kapabilitas diri kita. Singkatnya, tak kenal maka tak sayang. Nah, Nah, itu ya dia. kan. Jadi Itu kita dia. harus mengenal dulu. Jadi lebih tahu nih apa kelebihannya, apa kekurangannya, dan apa Benar. yang cocok sama kita, apa yang nggak cocok sama kita. Jadi nggak perlu takut untuk gagal ya. Harus berani. Ini benar-benar contoh konkret banget nih ya. Oke,
Seru banget ya obrolan kita ya, nggak terasa ya, banyak banget kayak insight-insight yang aku dapetin gitu. Mudah-mudahan teman-teman di rumah juga banyak banget yang bisa ngedapetin insight-insight dari kita gitu ya. Pokoknya kesimpulannya adalah menurut aku ya, jeli dalam melihat peluang bisnis, terutama di bulan Ramadan ini yang kayaknya bener-bener tersebar. Seperti bulan Ramadan ini bulan penuh keberkahan, bener banget karena bener-bener disebarin sama Allah ya peluang-peluang, karena tematik banget dan harus dimanfaatkan. Jangan pernah takut untuk mencoba karena itu adalah apa ya, sebuah turn point ya kalau kita berani mencoba ya, jadi diri kita yang baru gitu kan. Terus rencanakan dengan matang jika ingin memulai bisnis di bulan Ramadan. Tadi kita udah bahas rencana-rencana plan-plannya apa, dari yang nol nggak punya modal sampai yang sudah berjalan usahanya, sampai yang punya pekerjaan tapi pengen usaha, semuanya sudah difasilitasi oleh Bank Syariah Indonesia. Terus juga niatkan juga bahwa berbisnis adalah untuk berkah, bukan hanya untuk cuan. Karena dengan kita punya bisnis, kita banyak menghidupi orang ya, nggak cuma buat diri kita sendiri dan keluarga kita, tapi keluarga orang-orang tersebut. Dan mudah-mudahan kita memberikan banyak peluang buat orang-orang nyari nafkah, makin gede lagi bisnis kita gitu. Jadi saling simbiosis mutualisme lah ya. Masya Allah, luar biasa banget deh obrolan kita. Makin berkah puasanya kayaknya. Kayaknya sahur aku apa ya? Sahur aku mungkin kurma dari Iran. Langsung mendadak, kayaknya seru gitu ya. Oke, buat teman-teman jangan lupa ya untuk segera kepoin segala informasi dari Bank Syariah Indonesia melalui IG, FB, dan juga ada YouTube, website. Jadi pengen tahu nih produk-produk BS itu apa aja sih, pengen tahu lebih detail lagi, pengen coba juga bisa langsung dicek, kepoin semua sosial medianya kita di Instagram, YouTube, ada juga website dan juga ada Facebook ya. Nah, untuk berikutnya nih teman-teman, kalau yang ingin berpartisipasi lagi lewat topik obrolan kita, jangan lupa untuk kirimkan pertanyaan kalian di kolom komen kita di IGTV kita. Jangan lupa makanya di follow Instagramnya Bank Syariah Indonesia. Di situ setiap episodenya ada kolom komen, langsung bisa bertanya. Untuk episode berikutnya, topiknya adalah membahas mengenai strategi keuangan menyambut hari raya. Ini dia nih yang ditunggu-tunggu ya. Biasanya hari raya tuh hari penuh bagi-bagi uang. Bagi-bagi uang. Nggak apa-apa, makin banyak kita berbagi, makin banyak kan kita dapat juga. Anggap ya aja kan? lempar jumroh, lempar uang. Bener, lempar uang. Balik lagi nanti, balik lagi gitu. Kayak kita kan makin berbagi ilmu, makin banyak juga dapat insight-insight dari yang datang ke sini. Kita bagi-bagi ilmu, dapat ilmu-ilmu baru. Amin. Ya kan. Amin. Makasih buat Putra. Makasih banyak yang juga. makin setia sama Uwi. Insya Allah pastinya. Putra setia maksudnya, istrinya namanya Uwi gitu kan. Nah, makin sukses usahanya, berkah terus. Gamisnya makin luar biasa berkembang, dan juga dengan usaha-usaha kopinya. Dan juga makasih buat Sama-sama. Sahil, konten kreatornya makin boom. Amin. Tahun ini mudah-mudahan lancar puasanya, sehat selalu. Mudah-mudahan bisa terus kita collab-collab lagi, ngobrol-ngobrol lagi ya. Siap, biar insya makin Allah. banyak yang terinspirasi. Oke, kalau gitu makasih juga buat Putri Terima kasih juga. yang selalu ngasih saya banyak sekali wawasan ilmu. Walaupun ketemu tiap hari, ada lagi baru, ada lagi baru. Gitu. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau kurang-kurang. Semoga puasa bisa berjalan lancar. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.